9421810 dari Prodi Manajemen Dakwah semester 5 Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Saya dan rekan saya, Niken Kusumawati, akan menjelaskan tentang manajemen strategi syariah untuk memenuhi tugas mata kuliah Analisis Kelembagaan Islam dengan dosen pengampu Bapak Beni Nur MU Sos IMM. Saya dan rekan saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen strategi syariah, tahapan manajemen strategi syariah, teori manajemen strategi syariah, dan yang terakhir yaitu karakteristik manajemen strategi syariah. Saya akan menjelaskan tentang apa sih manajemen strategi syariah itu. Manajemen strategi syariah adalah proses aktivitas manajemen Islami yang mencakup tahapan formulasi, implementasi, dan evaluasi strategi untuk mencapai suatu tujuan organisasi yang berasaskan tauhid, orientasi duniawi ukhrawi, dan motivasi mardotillah. Dalam menetapkan visi, misi, dan tujuan suatu organisasi atau perusahaan, harus menerapkan manajemen strategi syariah yang berasaskan tauhid atau ketuhanan, orientasinya harus duniawi hingga ukhrawi, dan motivasinya mengharapkan keridhaan Allah atau mardotillah. Demikian, dalam penyusunan atau formulasi strategi dan implementasi ini harus menerapkan strategi yang mengacu dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Nah, ketentuan-ketentuan syariat Islam ini tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahapan manajemen strategi syariah. Yang pertama, yaitu melakukan analisis SWOT dan cultural audit. Yang kedua, yaitu menentukan visi misi. Yang ketiga, yaitu mengidentifikasi tujuan. Yang keempat, yaitu membentuk strategi organisasi. Yang kelima, yaitu membentuk SMART tujuan dalam jangka waktu yang panjang. Yang keenam yaitu implementasi manajemen strategi syariah, dan yang ketujuh yaitu evaluasi manajemen strategi syariah. Analisis SWOT. Di dalam Islam, setiap manusia ini diberikan kekuatan dan kelemahan di dalam dirinya sendiri. Oleh karena itu, setiap manusia harus mampu memanfaatkan dirinya sendiri dan harus menyadari kelemahan dan kekuatan hingga menjadi khilafah. Cultural audit ini adalah penilaian terhadap budaya yang sedang berlaku dalam suatu organisasi. Tujuan cultural audit ini adalah untuk memastikan budaya organisasi ini sesuai dan memiliki efek positif pada suatu organisasi. Yang kedua yaitu menentukan visi dan misi. Visi berdasarkan manajemen strategi syariah ini adalah organisasi yang harus membuat perumusan dan kerangka yang dilandasi dengan kemauan untuk mencari keuntungan dan keberkahan. Nah, visi dan misi syariah ini harus berlandaskan iman kepada Allah dan Rasul-Nya atau menjalankan sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Yang ketiga yaitu mengidentifikasi tujuan. Tujuan ini merupakan akhir dari proses organisasi yang telah dicapai melalui eksistensi dan operasinya, serta sasaran nyata dan pernyataan misi. Nah, menurut Karebet menjelaskan tujuan dalam perspektif Islam ini tidak hanya berorientasi kepada hal materi, tetapi juga sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang keempat yaitu membentuk strategi organisasi. Membentuk strategi organisasi ini ada forward looking atau berlandaskan situasi organisasi dan pencapaian organisasi. Yang kedua yaitu proaktif, yaitu strategi yang ditentukan harus proaktif terhadap semua yang dilakukan, baik dari kompetitor maupun dari faktor eksternal lingkungan. Yang ketiga yaitu dynamic. Para pemimpin harus siap menghadapi dinamika yang berada di lingkungan luar yang terus berubah-ubah setiap waktunya. Yang keempat yaitu memberikan value. Pada proses manajemen strategi syariah ini tidak hanya sekedar memberikan manfaat kepada para stakeholder. Yang kelima yaitu membentuk SMART dalam tujuan jangka panjang. Nah, kriteria SMART ini ada spesifik, yaitu fokus organisasi ini harus jelas, measurable. Dalam menentukan tujuan organisasi harus diukur dan dihitung untuk mencapai suatu tujuan. Yang ketiga yaitu acceptable. Tujuan yang diharapkan, tujuan yang diterima
oleh semua anggota organisasi. Yang keempat yaitu realistik atau nyata atau fakta. Yang kelima yaitu time bound. Time bound ini memiliki batas waktu tujuan yang dapat terrealisasikan. Yang keenam yaitu implementasi manajemen strategi syariah. Tahapan ini merupakan tahapan setelah rumusan strategi, di mana tahapan ini merupakan tahapan penerapan, perencanaan, dan perumusan strategi yang telah dibuat sebelumnya. Yang terakhir yaitu evaluasi manajemen strategi syariah. Fungsi evaluasi ini yaitu untuk meluruskan suatu yang tidak lurus, mengoreksi sesuatu yang salah, dan membenarkan sesuatu yang benar sesuai dengan ajaran agama Islam. Saya akan menjelaskan teori manajemen strategi syariah dan juga karakteristik dari manajemen strategi syariah. Yang pertama yang akan saya bahas adalah teori manajemen strategi syariah yang terdiri dari 5 poin. Yang pertama adalah asas tauhid pada perusahaan. Jadi asas tauhid digunakan sebagai landasan segala aktivitas organisasi dengan keyakinan mutlak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penguasa dan juga pengatur segalanya, sehingga akan menambah keyakinan bagi anggota organisasi untuk mencapai tujuan yang lebih baik dan bermaslahat atau sesuatu yang mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi, organisasi meyakini bahwa segala sesuatu telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengatur segalanya. Yang kedua yaitu berorientasi duniawi dan ukhrawi. Organisasi menetapkan tujuan untuk memperoleh profit atau keuntungan duniawi sekaligus benefit atau manfaat yang memberikan ketenangan, kepuasan dalam bekerja sehingga diperoleh kebahagiaan dalam menjalankan perusahaan. Jadi mereka tidak berfokus pada masalah duniawi saja, tapi juga mereka berfokus pada urusan akhirat atau ukhrawi. Yang ketiga adalah motivasinya adalah mardatillah, yaitu semua aktivitas organisasi diniatkan semata-mata karena mengharapkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akan memberikan dorongan lebih kuat terhadap anggota organisasi dalam mencapai keberhasilan usaha dunia dan akhirat. Jadi, anggota organisasi memiliki niat bahwa segala pekerjaan yang dilakukan adalah untuk mendapatkan pahala dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mereka akan bekerja dengan lebih giat lagi dan menghasilkan kinerja yang maksimal. Yang keempat adalah keyakinan ubudiyah dalam bekerja, yaitu meyakini bahwa segala aktivitas organisasi semata-mata diniatkan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal tersebut akan memberi kekuatan bagi anggota organisasi untuk menghadapi dan mengatasi berbagai kendala serta memberikan ketenangan dan kepuasan demi mengharapkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dengan keyakinan ubudiyah ini, para anggota organisasi akan memiliki kekuatan untuk menghadapi setiap masalah-masalah atau cobaan yang ada dalam organisasi. Selanjutnya adalah kesadaran ihsaniyah dalam bekerja, yaitu meyakini bahwa segala aktivitas organisasi merupakan amal soleh yang senantiasa ada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal ini akan mendorong anggota organisasi bekerja dengan jujur, amanah, itqon, yaitu tepat, sempurna, dan tuntas tanpa harus diawasi, dan tercapainya hasil kerja yang terbaik sehingga dapat mewujudkan tujuan dari organisasi. Jadi mereka meyakini bahwa segala pekerjaan yang mereka lakukan dengan ikhlas akan memperoleh pahala dan akan dijadikan sebagai amal soleh. Dan mereka meyakini bahwa segala aktivitas yang mereka lakukan senantiasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kemudian adalah karakteristik manajemen strategi syariah. Jadi karakteristik manajemen strategi syariah ada 4. Yang pertama, manajemen dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat. Karena dalam agama Islam dianjurkan untuk senantiasa menjalin silaturahmi atau hubungan yang baik dengan sesamanya. Entah itu di dalam anggota di dalam organisasi maupun mereka yang berada di luar organisasi ataupun masyarakat. Yang selanjutnya adalah teori manajemen Islami menyelesaikan persoalan kekuasaan.
Jadi, mereka menyelesaikan persoalan kekuasaan dengan menggunakan teori manajemen Islami di mana segalanya telah diatur dengan baik. Dan yang ketiga adalah karyawan bekerja dengan keikhlasan dan semangat profesionalisme. Karena mereka meyakini bahwa Allah adalah pengatur segalanya dan juga segala pekerjaan yang dilakukan oleh mereka merupakan amal soleh. Hal tersebut akan meningkatkan semangat dan profesionalitas para pekerja dalam melakukan pekerjaannya secara maksimal. Dan yang terakhir adalah kepemimpinan dalam Islam dibangun dengan nilai-nilai syura atau musyawarah dan saling menasihati, sehingga keputusan-keputusan yang diambil dalam organisasi menjadi keputusan yang baik, karena dalam prosesnya keputusan tersebut melalui tahapan-tahapan musyawarah di mana seluruh anggota organisasi ikut andil dalam memutuskan suatu permasalahan atau suatu kebijakan dalam organisasi tersebut, sehingga meminimalisir adanya permasalahan lain yang timbul karena mungkin anggota organisasi ada yang tidak setuju atau beberapa pihak yang kurang setuju dengan keputusan yang diambil tersebut. Oleh karena itu, dengan bermusyawarah merupakan salah satu cara yang terbaik untuk mengambil keputusan. Sekian presentasi dari saya Nurzatul Hasanah dan rekan saya Niken Kusumawati. Apabila materinya kurang, saya dan rekan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.